Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Jamaah Masjid Darus Shalihin semuanya yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua diberi taufik dan ditolong oleh Allah sehingga bisa berkumpul kembali di majelis rutinan malam Kamis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kula panjenengan diparingi umur ingkang panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu nanti diberi kesempurnaan husnul khatimah, bisa masuk surga bersama Rasulullah. Amin Allahumma amin. Hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada hikmah yang ke-95. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma wa la budda li kulli mukawwanin minhuma. Ni'matul ijad wa ni'matul imdad. An'ama 'alaika awwalan bil ijad wa thaniyan bitawalil imdad. Ni'matani, ada dua nikmat. Ma kharaja, yang tidak bisa keluar, tidak bisa lepas. Maujudun, itu sesuatu yang maujud, sesuatu yang tercipta alias makhluk. Anhuma, dari dua nikmat tersebut. Ada dua nikmat yang semua makhluk itu mendapatkannya. Wala budda likulli mukawwanin minhuma, dan tidak boleh tidak alias pasti likulli mukawwanin, untuk setiap sesuatu yang diciptakan, minhuma, dari nikmat tersebut. Artinya nikmat ini benar-benar pasti diberikan oleh Allah kepada setiap makhluknya. Apa nikmat itu? Nikmatul ijad. Pertama adalah nikmat penciptaan. Wa nikmatul imdad, dan nikmat pemberian. An'ama 'alaika awalan bil ijad. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada engkau pertama dengan diciptakan. Nikmat penciptaan. Wa thaniyan bitawalil imdad, dan yang kedua Allah memberikan bertubi-tubi nikmat-nikmat pemberian. Jadi di sini beliau Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu memberikan rangkuman. Allah Subhanahu wa taala itu nikmat-nikmatnya sangat banyak, tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau ngitung nikmatnya Allah nggak akan pernah bisa. Akan tetapi semua nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kalau dirangkum cuman ada dua. Dan dua nikmat ini semua makhluk merasakannya. Pertama yaitu tadi nikmat penciptaan. Semua makhluk ini dulunya tidak ada, terus diciptakan oleh Allah menjadi ada.
Kula panjenengan menungso riyen awale boten enten. Wujud kita tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah menjadi ada. Maka nikmat penciptaan dari ketiadaan menuju ada, ini adalah nikmat besar dari Allah. Oke. Kadang-kadang wonten tiyang ateis, tiyang yang enggak paham, atau orang yang tidak percaya Tuhan, atau orang-orang yang memang dia jauh dari agama. Mereka kadang nyeletuk ngomong, opo gunane aku dadi menungso, saya ini jadi manusia enggak ada gunanya. Allah menciptakan, Tuhan menciptakan manusia ini apa gunanya? Ono gunane menungso. Apalagi kalau mereka melihat, maaf ada manusia yang mungkin cacat, akhirnya nyeletuk baik dengan ucapan ataupun dengan hatinya, apa gunanya Gusti Allah nyiptakno wong cacat. Padahal diciptakan tok itu sudah besar, nikmat yang besar, dan tentunya kegunaannya juga besar. Ada hikmah yang besar di situ. Bandingannya, gambarannya niku, kalau kita lihat kertas enten tulisannya 1000 sampai 5, berarti uang 100.000. Kertas uang itu sebetulnya apa gunanya? Kertasnya loh ya, lembaran 100.000, 50.000, niku gunanya apa? Gunanya apa? Pemerintah nyiptakno duit kertas, digawe lap umbel tisu, ya malah bau wong dipegang orang banyak. Gitu. Kertas itu dipakai untuk bungkus kacang, yo kurang gede, kemudian bungkus gorengan, walah wis gak iso. Apa gunanya kertas yang diciptakan pemerintah ya? Kalau orang nggak paham uang ya gitu pikirannya. Cah cilik kertas, apa dikai kertas 1.000 satu, lele tak kasih le, nggak mau, karena nggak paham dia. Dikira kertas tumpukan 1.000 akeh gono gunane, yang paling guna ya mainan. Atau orang gila, yang nggak normal nggih, dikai duitnya tak kasih uang, nggak mau. Kenapa? Dianggap kertas ndak ono gunane. Tapi kalau orang normal, kenapa pemerintah menciptakan uang itu? Oh, manfaatnya besar. Itu untuk alat tukar antara sesama, jual beli pakai uang ini, itu uang manfaatnya besar. Dengan uang akhirnya perputaran ekonomi bisa stabil dan bagus. Coba nek mboten enten duit kan repot juga. Aku pengen tuku motor, tukune nggo apa? Wah, aku duweku telo sak truk digowo. Ijol-ijolan zaman dulu repot. Ya bisa, zaman dulu memang barter. Tapi ya repot, ada uang akhirnya bisa ringkes nggo lembaran tok wis iso tuku tanah, iso tuku mobil, iso tuku macam-macam. Pada lembaran tok. Sing lebih canggih meneh ndak usah pakai lembaran, pakai HP. Piro rekeningmu? Titit tet mlebu wis beres. Nah, kalau orang normal, uang ya manfaatnya besar, bukan dilihat kertasnya, tapi di balik itu ada nilai tukar yang bermanfaat. Begitu juga orang yang ateis, tidak percaya Tuhan, atau orang yang memang dia jauh dari ajaran agama, kadang-kadang mikir menungso iki diciptakno kanggo apa? Allah itu menciptakan manusia buat apa? Nanti malah ada yang dimasukkan neraka, dimasukkan surga, apa gunanya? Katanya Tuhan maha sempurna, kok menciptakan manusia ada yang surga, ada yang neraka, apa gunanya? Bahkan tadi itu yang cacat itu, apa gunanya? Tuhan itu menciptakan yang cacat. Kok seakan-akan gak adil itu Tuhan? Ini orang yang gak paham. Padahal di balik itu ada hikmah yang besar yang mungkin kita di dunia ini belum paham, tapi nanti di akhirat kita paham. Kenapa Allah menciptakan manusia bentuknya kayak kula jenengan niki dikasih tangan 2 kok tangannya enggak 10 yo. Malaikat tuh sayapnya sampai ribuan. Oh, manusia kok tangannya enggak sampai 10, loro tok, jarinya tok sing 10. Semuanya tuh ada rahasia. Kenapa kok ada manusia yang diciptakan maaf tadi cacat? Ada rahasianya semua.
Ya, yang jelas Allah nyetak manusia, diciptakan ini sudah nikmat. Adapun diberi kesempurnaan tubuh ataupun yang cacat itu semuanya ada rahasia di balik itu yang mungkin kita bisa tahu, bisa juga tidak. Yang jelas pasti ada manfaatnya, nggak mungkin dono manfaat. Kayak tadi pemerintah nyetak duit ya ono manfaatnya. Nek sing ngira gak ono manfaatnya ya wong sing gak normal, gak kenal duit berarti. Nek gak doyan juga ini gitu. Nah, karena itu dulu di zaman Nabi Sulaiman, beliau itu pernah ngomong la'atu fannal laila ala mi'ati imra'atin talidu kullu wahidatin walada yuqatilu fi sabilillah. Jadi manusia itu Pak, kebanyakan diciptakan sempurna, tapi ada yang diciptakan cacat. Bahkan ini Nabi Sulaiman suatu ketika pernah ngomong, malam ini aku akan ngumpuli bojoku 100 bojo. Nabi Sulaiman itu bojone 1000. Mbok kira jenengan setunggal gak entek. Ya padha sing ngomong ya padha. Oke. Nabi Sulaiman itu istrinya 1000, istri plus hawari. Budak-budak perempuan, zaman dulu kan ada budak. Istri dan budaknya itu jumlahnya 1000. Wakai wis raja, nabi, rasul, bojone akeh sisan. Waduh, nikmat dunia, nikmat akhirat. Makanya Nabi Sulaiman ini nanti nabi terakhir yang masuk surga. Nabi-nabi semuanya masuk surga, Nabi Sulaiman lagi unduk-unduk mlebu surga. Kenapa? Karena nikmatnya wis pol-polan ning donya. Kerajaannya paling mewah, istrinya paling banyak, wis sembarang-barang keturutan. Iso ngomong mbek cacing, makoli gitu. Iso ngomong mbek jin, iso ngomong mbek setan, iso ngomong mbek semuanya bisa bahasa Nabi Sulaiman itu. Subhanallah. Ya. Nah, suatu ketika, suatu malam itu beliau ngomong, malam ini aku akan ngumpuli 100 istri, kemudian nanti akan melahirkan anak semua, dan semuanya akan aku jadikan tentara untuk berjuang di jalan Allah. Masya Allah, niate bener, Nabi ini kuat, gak kaya jenengan, kalau ibu doa gitu, siji wes game over. Nabi itu kuat. Wah, ini masjid ya bahaya ya. Nabi Sulaiman bener, semalam itu dikumpuli sampai 100. Berarti jenek sisa 900. Ya sisa nek semalam ini 100 bayang, aja dibayangno deh. Aja dibayangno. 100 berhasil dikumpulin Nabi Sulaiman. Beliau tadi ngomong apa? Semuanya nanti aku berharap meteng kabeh. Ndonga muga-muga meteng kabeh. Subhanallah, dari 100 itu nggak ada yang hamil. Padahal Nabi ini ndonga gak kabul. Yang hamil cuma 1. Itu pun ketika lahir anaknya gak normal. Syikqa gulam, fawaladat syikqa gulam. Ini istri yang satu nih yang berhasil hamil, ditunggu sampai lahir, ternyata lahirnya bukan bayi yang normal, cacat. Cacatnya nemen. Syikqa gulam, separuh wajah tubuhnya itu cuma separuh. Kayak digergaji separuh. Jadi irungnya separuh kabeh dari atas sampai bawah. Kaki, tangan separuh kayak dibelah dua ngoten sejengan bayangno dhewe. Makanya dulu kiai kita orang pernah ngomong itu dijuluki cara wong Jawa niku dijuluki Joko Selinting. Separuh. Tapi lincah, walaupun kakinya satu jalannya cepat. Lincah, punya kelincahan, punya keistimewaan tersendiri. Bahkan kalau masih ingat nih ceritanya Yai, kalau dia ini kalau manjat kelapa paling menang, cepet. Bayang no, kaki satu, tangan satu, tapi manjat kelapa, set sampai dhuwur. Subhanallah. Jadi Allah itu menciptakan wujud manusia ini, baik yang normal ataupun yang tidak, itu sudah menjadi nikmat tersendiri. Dicetaknya manusia, diwujudkannya manusia, normal ataupun tidak, itu sudah kenikmatan yang luar biasa dari Allah. Dari nggak ada diciptakan oleh Allah jadi ada, walaupun cacat, tapi itu ada hikmah tersendiri nanti.
Bisa jadi di dunia kelihatan, bisa jadi nanti di akhirat. Nah, ini yang pertama. Nikmat Allah itu banyak, tapi rangkumannya yang pertama apa? Allah memberikan nikmat penciptaan, baik sempurna atau tidak, semuanya ada rahasianya di situ. Semuanya ada kenikmatan, hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu nikmat pemberian. Setelah Allah menciptakan, maka Allah pun memberi nikmat pemberian, diberi fasilitas hidup. Manusia itu digai napa niku macam-macam fasilitas. Bahkan hebatnya manusia itu walaqad karramna bani Adam. Manusia itu dimuliakan oleh Allah, mengungguli makhluk yang lain. Maksudnya gimana? Makhluk yang lain niku tercipta gara-gara manusia. Ada sapi, Allah nyiptakan sapi yo kanggo menungso, dipangan menungso. Kambing dipangan menungso. Hutan untuk manusia nyari kayu bakar utawa nggawe pabrik triplek dan lain-lain. Batu yo kanggo menungso ge bangun omah. Pasir kanggo menungso. Maka di dalam ayat itu Allah mengatakan apa? Wal arda wada'aha lil anam. Bumi dan isinya ini, bumi ini diciptakan oleh Allah lil anam, untuk manusia. Subhanallah, kita diwujudkan oleh Allah, diciptakan, setelah itu yang lain diciptakan, tapi penciptaan mereka itu untuk kita, diberikan sebagai fasilitas pelengkap untuk kita umat manusia. Karena itu manusia ini makhluk Allah pilihan, makhluk Allah yang paling diberi pemberian oleh Allah dengan pemberian yang sangat banyak. Belum lagi Allah itu memberikan pemberian-pemberian yang lain. Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani, beliau mengatakan, man kana musliman wa badanuhu fi afiyah faqad istama alaihi sayyidu na'imid dunya wa sayyidu na'imil akhirah, lianna sayyida na'imid dunya huwal afiyah wa sayyida na'imil akhirah huwal islam. Jadi kalau orang itu sudah diberi oleh Allah pemberian berupa Islam dan sehat, ini berarti sudah mendapatkan puncak kenikmatan, pol-polan nikmatnya bisa. Dikai nikmat Islam, tur sehat. Loro ini nikmat paling besar. Nikmat duniawi yang paling besar di dunia ini apa? Sehat. Nikmat yang berupa duniawi, nikmat yang dirasakan di dunia, yang paling besar kenikmatan sehat. Nikmat ukhrawi, nikmat yang dirasakan sampai nanti akhirat, yang paling besar apa? Islam. Jadi kalau ada orang sudah diberi Islam, diberi sehat, waduh, wes pol itu sudah dikasih pemberian yang paling mentok, paling hebat. Jangan sampai merasa menderita di dunia kalau sudah dapat dua nikmat itu, sehat, Islam. Wah, wes pol-polan nih nikmat. Imam Sufyan Al-Thawri beliau mengatakan, ni'matani in razaqakallahu ta'ala iyyahuma fahmadillahi alaihima washkurhu. Ada dua nikmat pemberian dari Allah, kalau sudah diberikan nikmat duniawi ini, maka syukuri, matur suwun mbek Gusti Allah sing tenanan. Apa itu? Ijtinabuka min babis sultan. Engkau dijauhkan dari pintu kekuasaan, dijauhkan dari pejabat-pejabat yang jelek. Enggak punya hubungan sama pejabat-pejabat yang jelek. Oh, itu nikmat besar. Kalau sudah punya hubungan sama pemerintah atau pejabat yang korup sing elek nggih, wah itu balak niku. Jenengan pengen jujur, gak iso jujur. Pengen gak korupsi, akhirnya melu-melu korupsi. Dekat kok, kayak dekat api, mau gak kebakar, ya gak bisa, tetap kebakar.
Ini nikmat yang besar dari Allah. Satu, dijauhkan dari pintu kekuasaan yang jelek. Nomor dua, wajtinabuka min babit tabib, dan Allah menjauhkan engkau dari pintu dokter. Oh gak sidik-sidik tok 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 Pak dokter kula loro. Tok 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 aduh ambien kumat. Tok 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 dok mahku. Nah, nek wis ngono waduh wis repot niku. Ya sabar nek ngoten iki, tapi nek diberi sehat, oh dijauhkan dari pintu dokter alias sehat walafiat badannya, maka itu nikmat yang paling besar sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibolak-balik goro-goro buru duit sampai jantungnya duit gitu. Sering kula ulang-ulang, akhirnya mengorbankan kesehatannya. Boleh duit rono rene dianggap duit itu nikmat duniawi yang paling besar loh. Sehat itu yang paling besar. Rapate di duit, awake sehat, bojone sehat, anake sehat, sehat kabeh. Wes ngombe banyu rasa digodhog glok seweger. Mangan sak mangan-mangane seweger wis penting sehat daripada kaya raya. Kaya sa Indonesia Raya misal, tapi asam aurat ada, darah tinggi ono, jantungan ono, komplikasi, walah repot. Mangan sate gak oleh, mangan iki gak oleh, ego gak oleh kabeh. Kaya raya cuman dimingi-mingi tok, tapi seakan-akan hartanya ngimingi, iki lho enak, tapi gak oleh mangan, iki lho enak, tapi gak oleh mangan, dimingi-mingi tok. Sakitnya tuh di sini. Lebih baik gak duwe apa-apa, gak ngerti makanan enak-enak, tapi sehat mangan apa kekolu mlebu kabeh. Gitu. Nah, karena itu nek dikei rezeki sing akeh ya disyukuri. Tapi nek misalkan ndak penting sehat. Sehat Islam iso ibadah wes. Itu sudah nikmat puncak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, isai kurang berapa menit ini? 5 menitan ya. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau pernah memberi nasihat, innan nasa kullahum ma'allahi fi maqami syukri wa yadunnuna annahum fi maqami sabri. Mudahnya menungso niku kadang-kadang ngersula, kaya-kaya urip ya Allah, beban hidupku kok berat banget, duit rapate duit terus, masalah ono ae, padahal dia sudah dikasih sehat. Tapi rumangsa beban hidupnya berat banget. Oh sehat loh padahal. Awake sehat, bojone sehat, anaknya sehat-sehat kabeh. Tapi merasa paling menderita. Loh. Maka diingatkan oleh beliau, justru harusnya kamu bersyukur. Berapa banyak orang yang kaya raya malah loro tiap saat. Rumah sakit antri pengen dimasuki sama dia. Rumah sakit Surabaya, masuk, ayo masuk sini, masuk. Rumah sakit Singapura sampai tekan didi suge kaya raya, tapi rumah sakit didi ngawe-ngawe kabeh. Ya, mending gak ada duit tapi sehat. Tapi yang mending meneh nek sehat duitnya akeh. Amin Allahumma. Tapi jangan fokus ke situ, ngoten lho. Wis syukuri apa yang diberikan oleh Allah, terutama itu sehat ini sudah nikmat besar, apalagi kita diberi mudah ibadah, diberi nikmat akhirat berupa Islam yang mana itu adalah kunci masuk surga. Sehat itu nikmat sudah besar. Nah, karena itu ketika kita ditimpa masalah ataupun musibah, berusaha nginget-nginget itu nikmat sehat itu paling gede. Diinget-inget aja. Aduh masalahku akeh, utangku akeh, sehat alhamdulillah. Utang akeh yes, alhamdulillah penting sehat. Yo dipikir karo mlaku. Tapi aja mlaku-mlaku terus karo mikir toh. Yes, dipikir karo mlaku maksudnya usaha. Ada orang datang ke Imam Sahal bin Abdullah. Dia mengeluhkan kejadian semalam. Ada maling yang masuk rumahnya ngambil harta-hartanya. Waduh, sok ini. Waduh, duitku hilang. Wah, gimana? Pusing deh. Teko ning gone Kiai Imam Sahal bin Abdullah. Biasanya wong kan ngoten. Nek susah sopet lagi teko ning gone Kiai. Nek duite akeh guya-guyu ora pernah ning gone Kiai.
Ya wis, nasibnya jadi kiai zaman akhir. Datang Imam, ya Imam, kalau niki sumpah gua menderita hidup saya gimana ini, nanti saya meneruskan hidup Imam, harta saya sudah diambil, dicolong semua sama maling. Maka dijawab oleh beliau, lo. Usykurullah ta'ala lau dakhala lissu qalbak wa huwa syaitan afsadat tauhid madza kunta tasna. Lo Pak, cara gampangnya ini sampean terjadi kayak sehat, syukuro. Sing maling itu kan maling hartamu. Coba bayangkan andaikan datang maling yang maling hatimu alias imanmu yang dicolong, yaitu setan. Imanmu dicolong oleh setan, kamu keluar dari Islam, bayangno kamu jadi apa nanti di akhirat. Harta dunia yang hilang bisa dikerja cari meneh iso. Sementing sehat, Islam iso ibadah, udah itu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Mending sampean dicolong hartane tapi imane ono, sehat alhamdulillah. Wes gak usah terlalu sumpek goleki meneh duwite. Kerja meneh untuk duit, insyaallah tambah berkah. Nah, ini yang perlu kita hadirkan setiap saatnya di hati kita. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah kita diberi nikmat Islam. Nikmat ini adalah nikmat ukhrawi yang sampai nanti akhirat, dan alhamdulillah diberi nikmat sehat. Jadi ini nikmat Allah yang begitu banyak itu kalau dirangkum ada dua. Pertama, nikmat penciptaan, nikmat kita dicetak, diwujudkan, diciptakan oleh Allah, itu sudah nikmat. Yang kedua, nikmat pemberian, kita dilengkapi ketika hidup ini, dikasih nikmat-nikmat yang macam-macam, diantaranya Islam, dikasih sehat dan lain-lain, rezeki dan lain-lain. Itu semua nikmat yang sangat banyak dari Allah. Maka jadilah kita hamba yang selalu bersyukur setiap saatnya, selalu patuh pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan jadikan orang-orang yang disempurnakan nikmatnya oleh Allah di dunia, dan sempurna nanti di akhirat dimasukkan surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf, hada minni wal afa minkum. Assalamualaikum.